Tapi panjenengan semua saya undang. Ini salah satu tanda loh Mas ini. Burung perkutut Ya, jenengan tuh bunyi itu ya. bunyi, itu ada salah satu tanda. Tanda apa ini, Mas? Mungkin Ya. yang jadi ingon-ingonnya Pak Haji ini yang bakal saya ceritakan ini nggak suka hadir. Tuh ngomong tuh. Istri ibunya Pak Haji tuh ngomong, aku ini korban atau dijadikan tumbal sama anakku sendiri. Kalau akhirnya kan ada perasaan jangkel kan, paman saya itu kan marah, pulangin Pak Haji, pulangin Pak Haji, jenengan itu memang dasar bajingan kayak gitu. Anak durhaka, anak nggak tahu diuntung kamu gitu. Orang tua sendiri jadiin tumbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri. Masih bersama saya Kang Jin yang selalu menemani Anda di cerita-cerita horor dan mistis dari narasumber yang penuh misteri. Bagi kalian yang menonton Kang Jin Misteri yang selalu setia menonton, selalu mengikuti, saya doakan semoga kalian ini selalu berkah dunia dan akhirat dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini Kang Jin sudah ada narasumber nih namanya Mas Abdi yang sudah gak asing lagi ya. Kemarin sudah banyak berbagi pengalaman cerita ya Mas ya. Ya. Dan kali ini Mas Abdi akan berbagi pengalaman cerita lagi nih guys. Dari salah satu keluarganya sendiri, bahkan pamannya sendiri nih guys. Dulu pernah mengalami mau dijadikan tumbal pesugihan bos batik. Dan sukmanya pamannya Mas Abdi ini sudah dibawa sama Buto Ijo atau pasukan-pasukan dari lelembut, dan di situ pamannya Mas Abdi ini sudah melihat suasana-suasana area yang di situ dari korban tumbal pesugihan dan para pelaku yang disiksa atau bagaimana, seperti apa kisah citranya kita simak bersama. Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, gimana Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga kedepannya ini semakin membaik ya Mas ya. Alhamdulillah. Amin. Semoga Mas Abdi ceritain nih dari awal sampai akhir ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, ini kawan-kawan saya akan bercerita pengalaman keluarga saya, khususnya yang pernah terjadi dalam kehidupan paman saya. Ya. Jadi paman saya ini pernah mau dijadikan tumbal sama Pak Haji. Dia domisilinya di Pekalongan. Ya, dia juga punya usaha batik. Jadi bos batik lah, paling terbesar mungkin ya di Pekalongan. Awal ceritanya itu ketika Pak Haji ini mau memperluas lahannya, mau menambah bangunan lagi untuk dijadikan tempat para karyawan-karyawan ini bekerja. Padahal ini rumahnya sama pabriknya tuh sama. Jadi rumahnya ini sampingnya tuh tempat para karyawan-karyawan yang bekerja. Oh iya. Bentuknya kayak PT kalau dilihat. Besar. Bahkan Pak Haji pun punya armada. Armada truk tuh mungkin yang kelihatan tuh 2 atau 3. Ya. Dia punya tanah juga berhektar-hektar di wilayah Pekalongan sendiri. Lah akhirnya tuh Pak Haji tuh ngomong sama salah satu karyawannya, namanya Mas Slamet. Dia bilang seperti ini sama Mas Slamet. Mas Slamet, nggih Pak Haji, wonten nopo mrene, ya kan? Sini kan. Dipanggil sama Pak Haji kan, akhirnya, iya Pak Haji ada apa? Aku mau ngomong, mau minta tolong sama kamu punya nggak kenalan atau orang
yang kerjanya jadi kuli bangunan. Oh, yang bikin-bikin ya kayak gitu kan. Lah, enten nopo Pak Haji? Ada apa? Ini loh, kan tempatnya kan masih kurang buat karyawan-karyawan, nanti saya mau menambahkan karyawan. Dan juga sebagian juga kan tempatnya mau dijadikan tempat apa ya? Tempat naruh-naruh kain mori, kain batikan yang sudah jadi. Kamu punya kenalan nggak yang tukang bangunan? Oh, ada Pak Haji ya gitu. Ya sudah, nanti kalau memang orangnya sanggup suruh ketemu sama saya. Lah akhirnya Mas Slamet ini menyanggupi. Insya Allah Pak Haji, nanti saya bakal sampein sama teman saya ini yang memang dia ini sebagai mandor, iya juga memang ahli dalam bidang pembangunan, baik itu ruko, masjid, pertokoan ataupun rumah. Lah akhirnya singkat cerita Mas Slamet ini pulang dari pekerjaannya jam 4 sore, pulang langsung mampir ke tempatnya paman saya. Terus akhirnya ditanyain ada keperluan apa Mas Slamet. Lah paman saya itu kan sempat nanya-nanya kabar dulu kan. Akhirnya sudah singkat ceritanya itu kan sudah tanya kabar, gimana kabarnya. Terus maksud kedatangannya Mas Slamet ini ke tempat rumah paman saya itu ada keperluan apa. Lah akhirnya dijawab, ini Pak Haji, bos saya, tempat saya bekerja ini lagi membutuhkan orang yang memang bisa bangun. Oh, aku kan tahu kalau panjenengan ini kan bisa sebagai mandor kuli bangunan. Iya, lah panjenengan sanggup nggak nih? Katanya Mas Slamet. Ya nanti saya ngobrol dulu sama bos panjenengan yang mau dibikin bentuknya kayak apa. Nah akhirnya terjadi kesepakatan, ya sudah besok pagi sebelum saya berangkat saya mampir ke tempat jenengan. Terus akhirnya paman saya itu menyanggupi, ya sudah nanti besok pagi saya tunggu di rumah. Lalu perjalanan waktu, singkat ceritanya besok paginya itu Mas Slamet tuh jemput paman saya. Sudah siap? Ye, ayo berangkat ini. Paman saya tuh kan berangkat langsung diboncengin sama Mas Slamet. Nyampe di rumahnya Pak Haji, terus langsung ketemu kan, dipanggil Pak Hajinya. Pak Haji, ini orang yang panjenengan minta sudah datang. Ya sudah, Mat, terima kasih, kamu langsung lanjut kerja aja. Nah katanya Mas Slamet, ngomong sama paman saya tak tinggal dulu ya. Ya, akhirnya itu kan ngobrol nih berdua. Ada apa Pak Haji? Katanya nyari orang yang memang punya skill bidang pembangunan. Oh iya, saya memang bisa Pak Haji. Panjenengan mau bikin apa? Ini saya punya lahan di belakang rumah saya. Ini mau dijadiin tempat, istilahnya apa ya? Orang-orang batik di situ. Lampung ya? Iya, Lah luasnya berapa? Kamu lihat sendirilah. Kira-kira gimana? Bisa nggak bentuknya seperti apa? Lah Pak Haji itu nggak muluk-muluk. Ya sudah, bikin aja bangunan kayak gitu. Mungkin ratakan sama yang depan saja. Lah akhirnya paman saya itu menyanggupi. Butuh berapa orang? Kata paman saya kan. Ya terserah panjenengan aja. Yang penting kerjanya bagus. Nggak usah buru-buru. Kalau memang cepat hasilnya bagus, malah lebih bagus. Ya sudah, nanti saya usahakan. Nah, pada waktu itu paman saya itu membawa orang itu 10 orang yang ikut kerja sama paman saya. Lah akhirnya disetujui sama Pak Hajinya. Keesokan harinya paman saya berangkat ini sama rombongannya 10 orang ini kan. Berangkat bekerja seperti biasa, ada yang ngaduk semen. Lah singkat ceritanya itu kan ketika adzan duhur ini, paman saya sama rombongan kan selalu istirahat. Ada yang mau sholat silahkan sholat duhur,
ada yang mau makan di warung ya silakan. Kan paman saya kan nggak berani nyuruh-nyuruh, soalnya kan orang-orang yang ikut kerja kan udah pada dewasa kan ya, mau sholat atau enggak kan itu urusannya pribadi masing-masing. Nah pada waktu itu tuh Pak Hajinya tuh selalu mengamati, oh kalau istirahat selalu istilahnya pergilah keluar dari wilayah tempatnya Pak Haji itu. Sempat ditanyain paman saya, panjenengan kalau makan siang di mana? Oh di warung dekat sini toh. Oh ya udah, nanti besoknya lagi itu selama 1 minggu tuh paman saya selalu makan siang apa di warung Warung terdekatnya. sebelah tuh. Warung terdekat lah, maksudnya ya masih keluar kampung. Ya. Akhirnya Pak Haji tuh ngomong kayak gini, besok lagi, mulai besok panjenengan sama rombongan jenengan yang 10 orang ini kalau jatahnya makan siang nggak usah keluar, nggak usah pergi cari warung. Biar saya selaku tuan rumahnya ini menyediakan apa yang panjenengan minta sama teman-teman yang jenengan mau minta. Nah, paman saya tuh langsung ngomong kayak gini, apa nggak ngerepotin Pak Haji sama sekeluarga? Enggak ngerepotin. Justru ini malah saya seneng. Oh ya sudah, kalau memang apa namanya kemauannya Pak Haji seperti itu. Akhirnya kan paman saya kan ngobrol, diskusi sama teman-temannya 10 orang itu kan. Ngobrol, dijelasin apa yang diomongin sama Pak Haji ini kan disampaikan langsung. Lah teman-teman malah seneng. Oh kalau kayak gitu ya udah beneran, uang jajannya, uang buat makannya kan masih utuh. Lah akhirnya kejadian ada yang minta sate, itu temennya dikasih, ada yang minta gulai disiapin sama pembantunya itu. Kan udah memang dari Pak Haji udah ngomong, tapi kan kalau paman saya itu kan orangnya kan nggak enak hati ya, dia nggak minta yang macam-macam. Ya paling nasi campur ya, terus apa ada dagingnya itu ya, paling kalau enggak daging ayam atau apa. Tapi kalau teman-temannya itu mintanya aneh-aneh, kadang ada yang bakso, ada yang mie ayam, ada yang sate, ada yang gulai, dipenuhin semua nih. Bahkan minuman itu kalau habis nanti request sama pembantunya, saya tolong buatin kopi susu, ya dibuatin kopi susu. Tinggal ditulis nanti di situ kan memang disediain sama bukunya. Fasilitas lengkap. Ada fasilitas lengkap. Minta rokoknya itu nggak satu bungkus itu buat 10 orang atau buat 11 orang, enggak. Jadi rokoknya, andai kata orang 10 ini ngerokok semua, sama termasuk paman saya, berarti orang 11 orang. Ya dikasih rokok 11 bungkus. Satu slab itu. Iya, sesuai kriterianya orang yang mau rokok. Ada yang rokok sukun ya dikasih, mau rokok apa ya dikasih. Lah pada waktu itu kan akhirnya sempat curiga paman saya, tapi dasarnya paman saya ini orangnya baik, nggak mau berburuk sangka ya. Akhirnya dihilangin di pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran negatif. Lah berjalannya waktu ini kan akhirnya tambah akrab nih, paman saya tambah akrab. Pak Haji aku selalu ketemunya ya selalu pembantunya jenengan, istrinya jenengan, anaknya jenengan, sama pekerja-pekerjaan jenengan. Aku kok belum pernah lihat orang tua jenengan. Oh, kalau orang tua saya ini yang ayah saya sudah meninggal. Akhirnya kan paman saya minta maaf ya, maafin saya ya Pak ya, saya nggak tahu kalau orang tuanya jenengan khususnya ayahnya sudah meninggal. Oh nggak apa-apa, saya turut berduka cita, kata nih paman saya. Oh udah lama kejadian itu, kalau ibu jenengan, ibu saya masih ada tapi masih sakit kayak gitu. Sakit sakit apa? Oh sakitnya itu ya mungkin sakitnya orang tua kan, dia bilang kayak gitu Pak Hajinya. Lah dalam hatinya paman saya itu kan sempat curiga juga, soalnya setiap hari kadang 2 hari sekali
itu selalu ada suster atau sama dokter yang datang ke rumah Pak Haji. Kok ada dokter sama suster? Siapa yang sakit? Istrinya Pak Haji kelihatannya sehat, pembantunya sehat, Pak Hajinya juga sehat, anak-anaknya juga sehat. Akhirnya kan terjawab, rasa penasaran itu terjawab, ternyata ibunya yang sakit. Lah apa dirawat di rumah sakit? Paman saya itu ngobrol, balik nanya sama Pak Hajinya kan. Oh enggak, dirawat di rumah sini, di tempat saya tinggal. Nah, Pak Hajinya tuh sempat nawarin kan, panjenengan mau lihat? Ya kalau memang diizinkan saya mau nengokin. Oh nggak apa-apa, silahkan. Akhirnya dibawa. Kata nih paman saya nih, wah Masya Allah, rumahnya itu megah banget. Mewah. Mewah, megah, lantai 3. Pada waktu itu, paman saya walaupun sering lihat orang kaya, tapi nggak ada tandingannya nih. Rumahnya Pak Haji ini nggak ada tandingannya. Mobilnya tuh banyak, armada truknya itu yang kelihatan 3. Tanahnya itu kata nih karyawan-karyawan yang bekerja di situ sudah lama, itu berhektar-hektar. Ada di Pekalongan, ada di Batang, ada di Limpung. Banyak. Akhirnya dibawa di lantai 3. Paman saya, ayo katanya mau masuk atau mau nengokin ibu saya. Dibawa ke lantai 3, kaget di situ. Di situ tuh ada suatu ruangan. Jadi ketika masuk nih paman saya ke suatu ruangan itu, ada kamar ya, maksudnya ada tempat tidur itu persis kayak di rumah sakit VIP. Ada. Jadi satu ruangan ini bentuknya ruangan, tapi ketika dimasukin sama paman saya ini, sama Pak Haji ini, kagetnya setengah mati ini paman saya. Ruangannya itu luas, dan ruangannya itu persis sama rumah sakit VIP. Iya. Nah di tengah-tengah situ terbaring sosok ibunya yang sedang sakit. Katanya Pak Haji koma. Ibunya beliau ini koma. Koma, nggak sadar. Iya. Tangannya diinfus, apapun tuh ada alat-alatnya. Kan paman saya kan nggak tahu ya sebutan-sebutan itu nih kan ya. Ya persis kayak di rumah sakit VIP itu. Alat-alatnya tuh banyak banget. Komplit. Nah, di situ pun ternyata ada yang jaga. Susternya ada yang jaga. Nanti kalau andai kata habis mungkin obatnya atau apanya kan, infusnya diganti gitu. Nah ternyata tiap hari itu dokter itu selalu ngontrol, kadang ngontrol keadaan sehatnya gimana. Nah ditanyain sama paman saya, sakitnya udah berapa hari Pak? Ternyata kaget juga nih Pak Haji tuh ngomong, udah ada 1 bulan. 1 bulan, udah lama. Sudah lama. Lah sedangkan apa namanya, paman saya ini bekerja itu udah 1 minggu lebih. Udah berjalan 1 minggu lebih. Itu yang namanya konsumsi makanan itu sama, nggak ada yang dikurangin. Rokoknya masih jalan, ya. Pacetannya, kalau orang bilang tuh pacetannya orang-orang yang kerja itu disediain malah lebih. Ada buahnya. Kalau jam istirahat waktu duhur itu makan siangnya ya sesuai requestnya masing-masing. Lengkap. Iya. Bahkan ketika ada yang bon, karyawannya paman saya yang bon, malah suruh ngebonnya sama Pak Hajinya. Langsung Dibilangin, nah, kalau ada di antara kalian semua yang kerja ikut saya, ikut paman saya ini, Pak Haji tuh ngomong kayak gitu, kalau ada yang butuh uang atau mau bon, nggak usah ngomong, nggak usah lewat perantara paman saya, langsung ngomong saja sama saya. Nanti saya kasih berapa yang kamu butuhkan. Itu kan semakin seneng tuh kan. Tapi paman saya tuh istilahnya apa ya, punya perasaan curiga tuh makin tambah. Tapi memang dasarnya paman saya ini orang baik juga kan. Diilangin tuh, ditepis, dibuang jauh-jauh. Ya mungkin
Pak Haji ini memang orangnya alim, Iya. apalagi sudah titelnya Pak Haji. Ahli sedekah. Ya, orangnya kaya, dermawan. Pikirannya paman saya kan kayak gitu. Apalagi kalau orangnya sudah tahu ilmu agama kan mungkin kan tahu ya, lebih-lebih kan ya. Dan bahkan kata nih pembantunya, Pak Haji ini sama istrinya tuh udah berulang kali umroh, berulang kali berangkat haji. Oh, pantes mungkin Mm-mm. akhlaknya baik. Akhirnya pikiran buruk ini ditepis, dibuang jauh-jauh. Lah akhirnya yang jadi keanehannya itu tuh kenapa dalam 1 bulan ini kok nggak ada perubahan? Ibunya yang sakit itu. Mm-mm. Ya mungkin katanya Pak Haji mungkin belum saatnya sembuh. Nah terus singkat ceritanya berjalan 2 minggu, ini paman saya mengalami keanehan nih di sekitaran tempat paman saya bekerja. Seolah-olah paman saya tuh ada yang ngawasin. Kayak dipantau. Tapi paman saya tuh nggak tahu siapa yang mantau. Manusiakah atau siapa kan? Soalnya tiap ketika masuk kerja, mulai kerja jam 7:30 itu sampai pulang kerja itu selalu kayak ada yang mantau. Paman saya itu tuh bener. Kayak di langit tiga kayak ada yang kayak ada yang ngintai, ada yang ngeliatin ya dari jendela itu. Apa mungkin susternya? Tapi yang anehnya kalau suster nggak buat apa, ya mungkin ingin lihat-lihat, tapi kok ada perasaan bulu kuduknya tuh meremang nih, merinding. Paman saya tuh nggak enak. Terus ketika paman saya ini buang air kecil, ini juga ada keanehan di dalam rumahnya Pak Haji itu selalu tercium bau dupa hiu. Dupa ya gini. Bukan, tapi mereknya Gunung Kawi kalau nggak salah. Oh, Gunung Kawi ya. Itu kan khas bau nih, kayak bau-bau bedak gitu. Tapi yang jadi sorot mata paman saya semakin tajam, tercium bau dupa hiu, terus matanya paman saya itu selalu diarahin ke salah satu ruangan yang nggak pernah kebuka. Arahan ke situ. Iya. Kenapa mata paman saya ini, kan paman saya ngomong kan kayak gini, kenapa mata saya kok selalu ditujukan ke arah salah satu ruangan di situ. Tanpa curiga, akhirnya kan paman saya buang air kecil kan, cepet-cepet buang air kecil terus keluar lagi, beraktivitas lagi kan. Dalam perjalanan 1,5 bulan ini, Pak Haji ini ternyata ibunya meninggal dunia. Ibu meninggal dunia, bahkan di situ pun kan paman saya juga kaget karena nggak ada kabar. Akhirnya paman saya sama rombongan 10 orang ini libur dulu, nggak berangkat kerja, tapi posisinya sudah di sana. Akhirnya mau nggak mau takziah, ikut takziah di situ. Singkat ceritanya, setelah pemakaman selesai, Pak Haji ngomong sama paman saya sama rombongannya, nanti libur dulu 3 hari. Setelah 3 hari, nanti berangkat lagi. Tapi panjenengan semua saya undang. Saya undang untuk ikut tahlilan. Ini salah satu tanda loh mas ini. Burung perkutut dengan tubuh itu ada salah satu tanda. Tanda apa ini mas? Mungkin yang jadi ingon-ingonnya Pak Haji ini yang bakal saya ceritakan ini nggak suka hadir. Suasana kan merinding nih mas ya? Iya, nih. Gila. Nih.
Jarang loh burung perkutut kalau dia bunyi gitu ya. Iya, apalagi malam hari. Malam hari ya. Ada sesuatu gitu ya. Pasti. Kalau boleh, masa ngerasain ada apa ya, Mas? Lah ini, ada angin nggak? Ada, ada. Ada angin. Pertama angin itu. Ya. Nih, di belakang Iya, saya. angin. Ini teman-teman ya, dalam ruangan sini nih ketika podcast lagi berlangsung, burung perkututnya bunyi. Padahal ini suasana malam hari. Dan saya merasakan merinding. Merinding. Sebelum bunyi kan ada angin ya, Mas. Iya. Soalnya yang bakal saya ceritain ini nih, ingon-ingonnya Pak Haji itu masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang, Mas. Sampai sekarang. Tapi dia datang sini nggak? Ada. Ada. Di Wujudnya luar. apa, Mas? Di luar. Buto hijau itu. Buto hijau di luar mana? Iya. Di luar deh. Di luar. Tapi nggak masuk ya, Mas? Ya mudah-mudahan jangan sampai. Iya. Ya minta perlindungan sama Allah aja. Iya. Nah, terus saya singkat ya, saya sambung lagi. Ya, monggo Mas dilanjut, Mas. Ya, bismillah. Akhirnya kan setiap malam paman saya sama rombongan 10 orang itu kan datang ikut tahlil selama 1 minggu. Dan adatnya di Pekalongan juga kan setiap subuh kan pasti ada tahlilan lagi kan. Iya, tahlilan. Di tempat pemakaman si ibunya Pak Haji ini. Setelah ikut semuanya, pulang tuh nggak langsung pulang, diarahkan sama Pak Hajinya, suruh mampir di rumahnya Pak Haji buat makan-makan. Ya nggak, adatnya Pekalongan kayak gitu. Itu dilakuin selama 7 hari. Tapi waktu kerjaan itu kan Pak Haji kan ngomong setelah 3 hari berangkat bekerja. Lah akhirnya berangkat bekerja, beraktivitas kembali seperti awal. Nah, terjadi keanehan lagi, Mas. Ketika ibunya ini meninggal, omsetnya Pak Haji itu Masya Allah. Tambah. Wah, tambah banget. Sampai si karyawannya itu sampai kewalahan. Sampai kewalahan. Truk yang masuk itu tuh bolak-balik ada 10. Yang kelihatan tuh kan 3 truk ya. Ini truk yang pertama ngangkutin barang. Keluar, masuk truk lagi, bawain kain mori, turunin lagi, terus diangkut lagi barang batik-batikan lagi, keluar lagi, dioper di Solo, di Jogja, di Cirebon. Itu sampai paman saya tuh kan sempat kaget juga ya, wah ngeri nih kan. Sampai Masya Allah nih, ya akhirnya mungkin kejawab, ya mungkin karena Pak Hajinya dermawan, rajin sodako. Akhirnya diselesaikan waktunya itu kan, singkat ceritanya itu kan paman saya ini sudah bekerja ikut di Pak Haji ini udah ada 1 bulan. Tiba masanya gajian. 1 bulan gitu ya. Ya. Dipanggil nih. Semuanya dipanggil, termasuk paman saya. Ayo duduk di ruang tamu Pak Haji. Disuguhin lagi. Ini saya mau bagi uang gajian kalian, katanya Pak Haji kayak gitu. Waktu itu tuh amplopnya itu panjang Mas, kayak warna coklat gitu sih. Ya. Yang anehnya giliran paman saya itu paling terakhir. Paling terakhir. Ya, jadi ini anak buahnya paman saya yang 10 orang ini yang dikasih duluan. Ini uang gaji kamu. Coba dihitung dulu. Ya bener Pak Haji. Nah saya kan ngebon jenengan, nggak usah. Saya nggak bakal motong bon-bonnya jenengan, itu anggap saja uang sodako saya. Ini uang bonusnya. Dikasih tapi setengah gaji uang bonusnya. Coba dibayangin. Setengah gaji gitu. Nah. Bonus. Terus ditambahin lagi, kasih parcel buat orang di rumah katanya. 10 orang tuh sama Mas, dikasih uang gaji, dikasih bonus setengah gaji, dikasih parcel. Nah tiba giliran paman saya, ditanyain, panjenengan kesini ngoceng siapa?
Lonceng si Pak Joko namanya kan. Ya sudah Pak Joko, jenengan nggak usah nungguin paman saya, suruh pulang semua nih. Biar nanti paman saya ini dianterin sama Pak Hajinya langsung. Iya. Oh ya sudah kalau kayak gitu Pak Haji pamitan kan. Dicium tangannya nih Pak Haji nih. Terus ketemu sama Bu Hajanya juga kan istrinya. Terima kasih ya Bu Haji ya. Oh ya, sering-sering main kan kayak gitu. Iya nanti Iya. ya, insya Allah. Lah akhirnya giliran paman saya. Ini kenapa saya istilahnya apa ya? Kamu terakhirkan. Memang saya ada keperluan sama kamu. Dia bilang kan kayak gitu. Ini istilahnya apa? Saya kasih uang gaji kamu. Ini uang bonusnya sama, setengah gaji juga. Lah ini parcelnya. Nah keperluannya Pak Haji apa? Kata nih paman saya. Bukannya udah selesai? Iya udah selesai. Cuma saya mau ngobrol-ngobrol saja. Kata nih Pak Haji. Boleh nggak saya tahu keluarga kamu berapa? Anak kamu ada berapa? Oh anak aku ada 5. Oh ada 5. Yo akhirnya nanti wis saya mau main boleh ya? Oh boleh Pak Haji nggak apa-apa. Terus akhirnya Pak Haji itu kan ngomong sama manggil ART-nya ya pembantunya, suruh bungkusin makanan-makanan yang ada di meja makan untuk dibawa pulang. Lah akhirnya singkat ceritanya itu Pak Haji nganterin paman saya pulang. Nyampe di rumah, Pak Hajinya kan disuruh masuk, dikenalin sama istrinya paman saya, sama anak-anaknya 5 orang ini. Terus akhirnya dikasih uang, istrinya dikasih uang, anak-anaknya yang 5 orang tuh dikasih uang semua. Terus ini ada sedikit rezeki dari saya, ini makanan sama baju. Coba dibayangin mas, Banyak ya. paman saya udah dapat gaji, Iya, bonus, bonusnya setengah gaji, parcel, dapat parcel. makanan. Nyampe rumah, Iya. Pak Hajinya mampir di rumahnya paman saya, kenalan. Akhirnya kan paman saya itu kan ngenalin istrinya, ngenalin anak-anaknya 5 orang itu. Pak Hajinya akhirnya ngasih uang juga sama istrinya paman saya. Anak-anak paman saya ini yang 5 orang dikasih semua. Dikasih makanan, dikasih pakaian. Singkat ceritanya Pak Haji ini kan pulang, pamitan pulang. Lah anehnya tuh kayak gini mas. Ini awal petakannya ini. Kan paman saya kan belum sholat asar. Iya. Paman saya sholat asar itu nggak langsung sholat. Dia mandi dulu. Mandi, terus selesai mandi, dia ambil wudhu. Setelah wudhu dia sholatkan. Sholat, dia istirahat. Istirahat nih, di kamarnya istirahat. Menjelang mau maghrib, paman saya itu rasanya kok nggak enak. Di badan, di hati juga nggak enak. Ada apa ya? Kayak bakal terjadi sesuatu. Tapi apa dalam pikirannya paman saya kayak gitu kan? Lah akhirnya paman saya ngeliat jam. Wah waktunya sebentar lagi kayak 10 menit lagi mau adzan maghrib. Paman saya ambil air wudhu. Setelah ambil air wudhu, mau masuk kamar, kayak ada yang mukul nih. Rasanya kayak ada yang mukul di bagian tengkuk. Bahkan terus jalar dari tengkuk tuh jalar sampai ke kaki, sampai ujung kaki. Rasanya katanya paman saya ini apa seluruh tulang-tulangnya badannya paman saya ini kayak lumpuh total. Lemes Secara spontan gitu. spontan itu. Hitungan detik kayak gitu. Setelah rasa-rasanya katanya di bagian tengkuknya itu kayak ada yang mukul. Iya. Tapi entah siapa yang mukul. Lah akhirnya paman saya tuh jatuh. Manggil istrinya. Nah istrinya tuh kan nanggapin kayak gini. Ada apa sih pak? Kok teriak-teriak? Di dalam rumah kok teriak-teriak? Lah paman saya ngomong, cepetan kamu kesini. Aku jatuh. Setelah bilang kayak gitu, istrinya datang dari ruang tengah.
ngelihat paman saya ini, suaminya ya, lihat paman saya ini kan akhirnya apa, kaget Mas, teriak juga, "Ada apa Pak?" Ketika bilang ada apa-apa, ternyata paman saya sudah pingsan. Tapi sebelum pingsan ini kata paman saya, dia melihat ada dua sosok tinggi besar, itu Mm-mm. narik paman saya, ternyata yang ditarik apa? Bukan ruhnya, yang ditarik itu sukmanya. Oh. Sukmanya tuh dipetot, ditarik sama dua orang ini, Heeh. tapi keluarnya dari ujung kaki. Dari kaki ya, Ya, tarik ya. iya, Paksa berarti Mas. ditarik paksa. Lah ini ceritanya paman saya itu, setelah ditarik itu, ditarik tuh mau nggak mau dipaksa, ditarik, diseret itu paman saya. Teriak-teriak pun paman saya tetap ditarik, Iya. ditarik paksa, diseret. Ah, berontak kayak apapun tuh nggak ada tenaganya. Mau berontak, mau apapun itu, kalah tenaganya sama dua orang ini. Iya. Wujudnya tuh kayak orang, tapi ngeri, sangar kata nih. Lah akhirnya itu paman saya tuh, sukmanya paman saya tuh setelah ditarik kayak dibawa suatu lorong itu. Masuk ke dimensi lain. Iya. Kepala paman saya tuh katanya selama masuk ke dimensi lain tuh kayak lorong tuh pusing katanya. Pusing hampir mau muntah, tapi nggak bisa muntah. Itu kalau nggak salah tuh hitungan berapa detik kata ya? 2 detik atau 3 detik tuh paman saya udah pindah alam. Pindah alam. Pindah alam. Itu tetap masih posisinya tangan tuh ditarik nih sama dua sosok ini. Iya. Sampai berontak, teriak-teriak paman saya. Nggak digubris. Itu paman saya tuh ngeliat itu. Ada bentuk kayak kerajaan. Bentuk persis kayak kerajaan. Tapi yang jadi ngerinya paman saya itu apa? Isinya tuh tulang belulang. Itu mungkin dibawa ke alam lain, ke alam buto ijo gitu. Di situ ada penjaganya, ya bentuknya kayak buto itu, badannya gede kayak gitu kan. Yang satu megang tombak, yang satu kayak megang gada kan kayak gitu. Tapi yang anehnya apa Mas? Makhluk ini yang namanya buto ini nggak pakai baju tapi pakainya cawet. Celana dalam gitu. Celana dalam. Wah, akhirnya digelandang nih, ditarik paksa, disuruh ikut kan. Wah, akhirnya dilempar nih. Sampai dilempar? Dilempar, nih paman saya tuh dilempar. Sukmanya tuh kayak seolah-olah dilempar. Nih kamu tinggal di sini dulu. Ketika tinggal, paman saya tuh kan bingung. Ngelihat orang banyak Mas. Ratusan orang, bahkan puluhan ribu mungkin. Di situ tuh. Ratusan orang sampai ribuan orang. Iya. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang tua, ada yang muda, bahkan dari anak-anak. Terus di situ tuh ngeliat kanan kiri itu, belakang depan, wah serem. Tempatnya serem. Iya. Yang anehnya tuh kayak gini. Ketika ngeliat kayak gitu, paman saya tuh kok ada yang kenal. Lihat ada yang kenal itu. Iya. Ternyata apa coba yang dilihat paman saya? Ibunya Pak Haji. Ibunya yang tadi pas waktu meninggal itu? Iya. Ibunya Pak Haji itu di situ ada. Bapaknya Pak Haji juga ada. Untungnya apa Mas? Coba. Iya. Di situ tuh ada dua kubu nih. Yang nggak pakai baju, yang nggak pakai celana, yang nggak pakai celana dalam, itu orang yang melakukan pesugihan ternyata. Paman saya bisa tahu karena salah satu prajurit ya dari makhluk buto ijo itu ngomong, ini kamu bakal saya kasih lihat orang yang melakukan
pesugihan, dan yang satu di sampingnya kamu orang yang apa istilahnya yang dijadikan tumbal. Ada dua sisi ya. Ada dua sisi, ada dua kubu. Diapain mereka, Mas? Yang melakukan pesugihan Iya. itu nggak bugil, telanjang bulat. Heeh. Yang menjadi tumbal hanya pakai celana dalam. Ada dua kubu, dua sisi. Iya, itu ngomong tuh istri ibunya Pak Haji tuh ngomong, aku ini korban atau dijadikan tumbal sama anakku sendiri. Jahat banget ya. Iya. Bahkan sebelumnya ibunya itu kan bapaknya dulu. Iya. Setelah itu kan akhirnya apa, Mas? Jadi paman saya tuh ngelihat nih, orang yang melakukan pesugihan ini, di situ tuh suruh kerja, Mas. Kerja? Iya. Kerja bagian apa, Mas? Nah ini, kerjanya itu bikin, apa ya, kayak bikin bangunan. Iya. Tapi bangunan itu aneh, Mas. Yang kerja banyak. Iya. Yang kerja banyak, Iya. katanya paman saya. Tapi ketika ya kayak kehidupan manusia, kayak mau bikin rumah, bikin toko, atau bikin gedong kayak gitu, yang kerja banyak, disusun itu nggak pernah jadi-jadi. Itu sampai hari kiamat kayak gitu. Tapi itu masih ringan, katanya paman saya. Iya. Tangannya itu diikat sama rantai, dalam keadaan posisi telanjang bulat, kedua kakinya juga dirantai. Tapi posisinya, Mas, di situ panas. Jadi budak itu. Ya jadi budak. Dihajar, Mas. Habis-habisan dicambuk. Yang berhenti tetap dicambuk. Disusun tapi nggak pernah selesai-selesai. Di situ nggak ada makanan. Di situ nggak ada minuman. Disiksa tuh. Disiksa. Seumur hidupnya sampai hari kiamat. Ketika yang melakukan pesugihan ini merasa haus, dia minum darah sama nanahnya sendiri. Yang diminum bukan air, tapi darah sama nanahnya sendiri. Ketika yang melakukan pesugihan ini merasa lapar, yang dimakan itu dagingnya sendiri. Dan di situ semuanya api. Semuanya api, Mas. Dia ngaduk kayak adonan apa itu terbuatnya sama api juga itu. Di tangannya itu meleleh. Sampai ada yang putus rontok kayak gini, ya tetap mau nggak mau. Disekopin pakai tangan, ditaruh. Ya. Ada yang bawa batu, tapi batunya tuh panas, katanya paman saya. Sampai sini nih kulitnya ngelupas. Itu nggak pandang bulu. Yang melakukan pesugihan itu korbannya itu kayak gitu. Yang jadi pelakunya pesugihan itu kayak gitu. Mau laki-laki, mau perempuan itu disamaratakan. Disiksa, iya. Dihajar habis-habisan, iya. Nggak makan, nggak minum. Nggak makan, nggak minum. Panas. Kalau pun mau minum, ya, minumnya apa? Darahnya sendiri, nanahnya sendiri yang jadiin minum. Yang dijadikan minumannya. Kalau dia lapar, dia tinggal gigit dagingnya sendiri yang dimakan. Tapi yang menjadi korban, ya, yang menjadikan tumbal, bukan pelakunya loh nih. Kehidupannya beda. Di situ memang pakai celana dalam, bahkan di situ tetap ikut kerja, Mas, tapi nggak dicambuk. Bahkan di situ kalaupun haus, tidak makan darah atau nanahnya sendiri. Di situ ada bentuk bangunan kayak mata air itu. Beda itu. Di situ kalau mau haus tetap minum di mata air itu. Yang korban. Iya, yang jadi korbannya, yang dijadi korban tumbal pesugihan itu. Dan akhirnya tetap dia kerja.
kerja buat kayak ikut bangunan kayak gitu, Mm-mm. bangun kayak kerajaannya makhluk buta hijau Mm-mm. itu. Tapi yang jadi keanehan itu nggak pernah selesai-selesai. Kayak ditumpuk-tumpuk-tumpuk Tumpuk itu kayak habis lagi, hancur lagi, ditumpuk-tumpuk-tumpuk lagi, habis lagi. habis lagi, hancur lagi. Lah akhirnya Mas, ketika paman saya tuh ngeliat-liat, bingung, campur perasaan takut, tiba-tiba tuh di belakangnya paman saya itu sudah ada sosok yang berdiri. Yang berdiri coba siapa? Mm-mm. Yang berdiri itu sama Pak Hajinya. Pak Hajinya. Ya, Dia berarti di situ masuk ya. ini Pak Hajinya tuh ngomong kayak gini, Heeh. wes Pak, panjenengan kan sudah menikmati apa Heeh. yang saya kasih. Sekarang jenengan tinggal di sini aja. Kerja di sini saja. Kalau akhirnya kan ada perasaan jangkel kan. Paman saya itu kan marah. Pulangin Pak Haji. Pulangin Pak Haji. Jenengan itu memang dasar bajingan kayak gitu. Anak durhaka, anak nggak tahu diuntung kamu kayak gitu. Orang tua sendiri jadiin tumbal. Jawabannya Pak Haji apa? Dia nggak jawab. Dia cuma apa? Ketawa-ketawa. Mm-mm. Setelah ketawa-ketawa itu berjalan langkah mundur, 3 langkah Pak Hajinya ngilang. Lah akhirnya ini kembali lagi kan, ketika paman saya ngelihat keadaannya para tumbal sama yang jadi apa, ngelihat keadaannya para tumbal pesugihan sama orang yang melakukan pesugihan di alam nyatanya, paman saya ini kan akhirnya sama istrinya kan minta tolong nih, istrinya teriak-teriak kan, minta tolong sama keluarganya kan, Iya. termasuk dari ayah saya sama kakek saya. Pas waktu itu kan kakek saya masih hidup, Mm-mm. tapi masih sakit-sakitan, kalau udah usia tua. Lah akhirnya kata kakek saya, coba dibawa dulu di rumah sakit. Akhirnya istrinya manut Mas, dibawa di rumah sakit. Ternyata apa Mas, ketika di rumah sakit, setelah di check up nggak ada penyakitnya. Itu sudah dibawa tuh 3 rumah sakit. Pada waktu itu 3 rumah sakit itu. Akhirnya kata nih kakek saya itu kan, nggak usah dirawat inap di rumah sakit, dibawa pulang aja. Berarti nggak ada yang nggak beres. Kata Mm-mm. nih pesannya apa? Kata nih kakek saya itu kan, udah percaya ini berarti penyakit yang dialami sama paman saya ini bukan penyakit medis. Memang ada yang istilahnya ada yang aneh lah. Lah akhirnya kakek saya ini kan ngomong sama adiknya bapak saya. Jadi sama anaknya kakek saya kan, maksudnya adiknya dari bapak saya itu disuruh jemput. Kata nih kakek saya, coba sekarang kamu pergi ke rumahnya Mbah Kiai Syafi'i. Mbah Kiai Syafi'i. Ya, Mbah Kiai Syafi'i Pringlangung. Mm-mm. Waktu itu pas beliau masih hidup. Coba. Akhirnya singkat cerita, tanpa persiapan langsung berangkat itu. Adiknya bapak saya itu langsung berangkat naik becak menuju di kediamannya Mbah Kiai Syafi'i. Lah yang jadi keanehannya lagi Mas, apa? Adiknya orang tua saya, khususnya bapak saya ini ya, adiknya bapak saya ini kan kagetnya apa Mas? Sudah nyampe di halaman rumah, Mbah Kiai Syafi'i sudah tahu, seolah-olah sudah tahu. Sudah berdiri di depan pintu. Udah siap itu ya. Udah siap. Ini yang bikin pusing tujuh keliling katanya Gak masuk akal. ya, adik bapak saya itu kan. Padahal di situ orang tua saya, kakek saya nggak punya telepon. Nggak ada telepon. Nggak punya telepon waktu itu. Mm-mm. Aneh kan. Siapa yang ngasih tahu? Iya. Lah akhirnya Mbak Kiai Syafi'i ngomong kayak gini. Kamu disuruh jemput saya kan? Ya sudah, ayo berangkat. Mbak Kiai Syafi'i naik becak waktu itu. Oh, dulu masih becak gitu ya. Naik becak.
Udah nggak usah diceritain kan kayak gitu kata nih Mbah Kiai Syafi'i dalam perjalanan naik becak itu. Saya sudah tahu kok kan kayak gitu kata Mbah Kiai Syafi'i. Cuma malah Mbah Kiai Syafi'i itu coba apa? Nanyain kabar. Gimana kabarnya kan keluarga kamu? Sehat semua. Ya sudah, akhirnya singkat cerita nyampe di halaman rumah saya. Lah yang jadi keanehannya lagi, seolah-olah udah tahu. Kakek saya itu nyuruh istrinya, Mbah Putri ini suruh bikinin kopi. Bikinin kopi buat Mbah Kiai Syafi'i. Ketika kopi jadi, Mbah Kiai Syafi'i nyampe rumah pas. Jadi waktu Mbah Kiai Syafi'i assalamualaikum masuk ke rumahnya kakek saya, dijawabin waalaikumsalam, duduk. Mbah Putri istrinya kakek saya itu udah bawa nampan, isi cemilan sama bawa kopi. Jadi pas kayak gitu. Nah, sampai Mbah Kiai Syafi'i itu kan apa istilahnya ya, bercanda ya. Loh Mbah Putri kok kayak wis reti, aku nek arep rene. Wis reti nek aku bakal tekan, kok pas kaya ngono. Alah Mbah Putri itu kan ngomong, ya memang aku kan disuruh sama kakekku kan, disuruh sama ini, suamine kan. Akhirnya ya sudah, akhirnya singkat cerita itu kan ngobrol Mas, nanyain kabar. Nah, sedangkan di situ di ruang tamu paman saya tuh kan dibaringin di tengah-tengah ruangan. Istrinya masih nangis. Lah bapakku ya, ayahku tuh kan sama adik-adiknya ayahku tuh kan ngaji. Di situ ngajiin surat Yasin. Nah, Mbah Yasef itu kan ngomong kayak gini, ngobrolnya kayak gini. Loh jenengan tuh kan bisa sih, Mbah. Kok pijaran minta tolong sama saya? Nah, dijawab sama kakek saya tuh sambil kayak bercanda. Aku ki wis tuwa. Saya ini sudah tua, sudah sepuh banget. Bahkan sering sakit-sakitan. Lah katane Mbah Kiai Syafi'i nggak kalah bercandanya juga. Loh itu kan nggak bakal main fisik sih Mbah. Cuma kayak pakai batin saja, ilmu batin. Ya sih bisa, tapi kan juga berefek kayak gitu. Oh ya wis ora kae iki. Wis mengko tak tulungani. Nah pada waktu itu hari kan pada ngaji tuh Mas. Nah Mbah Kiai Syafi'i malah suruh minum kopi, diunjuk. Pak Yai, kata nih kakek saya kan, sambil ngobrol, sambil minum kopi kan. Lah yang jadi keanehannya itu apa Mas? Keanehannya yang dirasakan sama paman saya ini, sukmanya itu, ketika dia bingung mau cari jalan keluar, mau pulang tuh gimana caranya, sampai itu kalau dalam hatinya paman saya itu kan sempat berdoa nih. Setelah itu kok sayup-sayup terdengar suara orang mengaji. Itu banyak, laki, perempuan. Loh, aku koyo kenal lagi suara nih. Ini suara nih ayah saya. Ini suara nih adik ayah saya. Mengaji itu kan terdengar Mas. Suaranya terdengar jelas kata nih paman saya. Dan bahkan suara tangisan istrinya paman saya itu juga kedengaran. Loh aku ditangisi karo bojoku dewi. Yang jadi keanehannya lagi Mas, itu dari kejauhan itu muncul seberkas sinar. Itu pertamanya kecil kata nih Pak saya itu. Saya itu kecil. Tambah besar itu apa Mas coba? Muterin tubuhnya paman saya itu 3 kali putaran tuh sambil ngomong kayak gini. Ora usah wedi, nggak usah takut. Coba kamu baca La ilaha illallah sama baca sholawat. Lah paman saya itu nyeletuk. Jenengan cinten? Aku Mbah Kiai Syafi'i. Iya, ora usah gumun. Lah akhirnya Mas,
apa yang dipesankan sama Mbah Kiai Syafi'i itu suruh baca la ilaha illallah sama bacaan sholawat itu, sukmanya paman saya itu kayak ada yang narik tuh. Ditarik sama bener-bener ditarik sama Mbah Kiai Syafi'i itu. Iya. Tapi wujudnya Mbah Kiai Syafi'i itu bentuknya tuh kayak cahaya. Cahaya itu ya. Itu ditarik tuh. Bahkan yang jaga di situ tuh nggak berkutik, nggak bisa apa-apa. Takut. Ketika ditarik, terus sukmanya paman saya tuh dimasukin lagi. Sama Mbah Kiai Syafi'i dimasukin lagi ke tubuh raganya paman saya. Nggak lama kemudian paman saya siuman, sadar. Kaget Mas, sadar. Dan juga kagetnya apa? Loh, kenapa kok saya posisinya kok di tengah-tengah ruangan, banyak orang yang nangisin, banyak orang yang ngaji. Lah akhirnya Mas, diambilin minum. Sebenarnya ditanyain dulu sama istrinya kan. Lah katanya paman saya, kamu itu cerewet toh, no, kayak gitu. Iya. Lah aku ini baru sadar kok jangan ditanyain panjang lebar kan kayak gitu. Saya haus, katanya paman saya mau minta minum. Hari diambilin air minum. Tapi sebelumnya diminumkan sama paman saya, kakek saya tuh ngomong, air putihnya sebelum dikasih ke paman saya ini disuruh dibacain doa dulu sama Mbah Kiai Syafi'i. Akhirnya setelah dibacain doa sama Mbah Kiai Syafi'i, minumannya air putih ini yang sudah ada doa-doanya dari Mbah Kiai Syafi'i diminumkan sama paman saya. Mau katanya sebelumnya, ketika setelah sadar itu Mas ya, katanya badan itu sakit semua. Kepalanya masih pusing, nggak karu-karuan lah. Setelah minum 3 menit itu ada perubahan, badannya kayak merasa lebih seger, lebih fresh, dan nggak sakit-sakit yang di badan itu kayak pegel sama pusing itu udah hilang. Ya. Dan paman saya itu juga kaget ngelihat di situ di depannya paman saya itu duduk Mbah Kiai Syafi'i. Tapi Mbah Kiai Syafi'inya itu apa Mas? Senyum-senyum saja sama kakek saya. Seolah-olah tuh kayak nggak terjadi apa-apa. Terus ditanyain, apa yang kamu lihat tadi? Wes, diceritakan saja. Hari diceritakan, dibuka semuanya Mas. Lah akhirnya ambil kesimpulan, ditarik dari kisah itu, dari pengalamannya paman saya itu, Mbah Kiai Syafi'i itu ngomong, sebenarnya kamu itu mau dijadikan tunggal. Ya sudah jadi sebenarnya sama Pak Haji itu. Ya memang kamu sebenarnya udah jadi tumbal kamu. Udah masuk ya. Iya. Tapi memang Allah belum mengizinkan, belum berkenan. Masih melindungi Allah ya. Iya, masih melindungi. Dan apa yang kamu lihat di situ memang benar, itu nyata. Ada 2 kubu. Di situ yang kamu lihat kan 2 sisi, orang yang menjadi pelakunya sama orang yang menjadi korbannya. Dan kamu yang lihat itu memang benar nyata. Orang tuanya Pak Haji di situ memang nyata. Kejam banget Mas, orang tuanya sendiri jadi tumbal gitu. Iya. Dan pamannya Masnya sendiri juga udah masuk itu. Sudah masuk. Dia tuh jadi catat tuh namanya Mas, ada dicatat jadi tumbal di situ. Sudah dicatat. Kalau suasana alam mereka kayak apa Mas? Di situ katanya paman saya itu kayak apa ya? Kayak mau menjelang maghrib. Tapi suasana panas ya. Yang jadi apa? Pelakunya itu suasananya kayak mau maghrib tapi panas di situ. Terik banget. Itu masih di alam dimensi mereka, bukan alam bersih Mas ya? Bukan itu ya? Masih masuknya berarti alamnya yang buto hijau itu. Iya, buto hijau, alam gaib, para lembut ya. Dan akhirnya apa Mas? Coba
Setelah dijelasin sama Mbak Kiai Mm-mm. Syafi'i, tapi saya nggak nyebutin ya namanya Pak Hajinya siapa. Soalnya ada yang melanjutkan, Iya. anak-anaknya melanjutkan, Mas sekarang. sekarang masih ada. Walaupun ini Mbak Kiai Syafi'inya sudah meninggal, Heeh. tapi ketika saya mendengar cerita ini, saya cari informasinya lagi, ternyata memang masih ada, Mas. Keluarganya masih menjalankan, memang ternyata masih ada. Turun-temurun gitu, Mas? Turun-temurun, iya. Sebenarnya kalau anaknya ini nggak mau, ya sudah. Kan biasanya kan nggak bisa dilanjutin ya, Mas, ini masih dilanjut gitu. Masih bisa Sampai dilanjut. sekarang. Sampai sekarang. Berarti bahkan sudah ada tanda tadi burung perkutut bunyi gitu ya. Iya, Angin gitu kan. iya, Dan Mas jangan rasain ada Buto Ajo di luar nih. iya ada. Datang itu. Datang dia. Iya. Ini sosoknya kalau dijelasin sebelum jelasin Mas sosoknya, Mas, fisiknya itu. Ya bentuknya kayak apa ya? Kayak raksasa kayak gitu sebenarnya. Mm-mm. Ya memang kulitnya hijau kayak hijau lumut kayak gitu. Mm-mm. Dekil, kotor. Baunya udah nggak karuan. Baunya nggak karuan. Rambutnya panjang, gimbal. Terus ngapain dia kesini? Ya mungkin marah. Marah. Iya. Lah airnya apa, Mas, coba? Ketika dijelasin sama Mbak Kiai Syafi'i, Mm-mm. Mbak Syafi'i ngomong gak panjang lebar. Iya. Pak Hajinya yang bakal menjadi korbannya. Dalam jangka 3 hari memang benar apa yang dikatakan sama Mbak Kiai Syafi'i, Pak Hajinya meninggal. Pas waktu itu 3 hari kemudian meninggal. Ya, ketika paman saya itu selamat, Heeh. ya, dari tumbal pesugihan yang dilakukan sama Pak Haji ini, kan ada omongan penting memang ya nggak bisa disebarin di luar ya. Iya. Mbak Kiai Syafi'i itu kan ngomong. Terus akhirnya tuh kan Mbak Kiai Syafi'i sebelum pamitan pulang cuma ngomong kayak gini sama keluarga saya. Iya. Dalam jangka 3 hari Pak Haji ini yang bakal menjadi tumbalnya. Jadian, Mas. Kejadian bener, pas. Berarti malah jadi tumbal sendiri gitu, Mas. Iya. Kok bisa gitu ya, Mas? Ya iya, karena kan apa? Gagal kan. Toh paman saya mau dijadikan tumbal kan gagal. Lah ini sebagai gantinya, konsekuensinya itu. Sebenarnya kalau memang apa ya namanya, kalau mau selamat lagi mungkin bisa Pak Hajinya kan. Bisa numbalin ke karyawannya, atau ke istrinya, atau ke anaknya. Tapi itu kan garis takdir Allah yang tahu. Iya. Ya, tapi Mbah Kiai Syafi'i itu memang seolah-olah memang dikasih kelebihan sama Allah. Oke. Nah sebelumnya memang kenapa kok bisa diterusin ke anak cucunya? Jadi sebelum meninggal itu kan Mbah Kiai Syafi'i sempat ngomong kayak punya seolah-olah tuh punya apa ya, pandangan luas lah. Iya. Kejadian yang akan datangi kan. Tembus pandang itu. Iya. Ketika Pak Haji ini tuh sebelum meninggal kan masih sakit keras itu kan. Dipanggil salah satu anaknya. Anaknya itu dikumpulin, dipanggil. Kamu bisa hidup enak. Apa yang kamu minta sama saya di sebagian itu kan Pak Hajinya sebagai selaku ayah dari anak-anak tersebut kan. Apa yang kamu minta saya turutin. Kamu mau minta mobil, nggak usah besok-besok, kamu langsung mau minta mobil yang harga berapa, saya kasih. Akhirnya dibuka, Pak Haji, ya, bisanya sukses kayak gitu kan, memang melakukan pesugihan, yaitu pelabuhan pesugihan Buto Ijo. Lah akhirnya kan anaknya tuh kan kaget. Sekarang sebelum ayah ini istilahnya Pak Haji ini meninggal kan, ngomong, kamu mau hidup miskin atau mau hidup kaya? Kalau mau hidup kaya, nggak mau hidup miskin, kamu bisa meneruskan pesugihan yang Bapak jalankan. Dalam tanda kutip Bapak di sini kan Pak Haji. Akhirnya dipikir sama anak-anaknya kan, sekarang memang udah lahir, memang udah
lahir Heeh. dari rahimnya, istilahnya kan dari istrinya Pak Haji ini kan udah memang kaya Mas. Mau istilahnya mau minta apa diturutin sama Pak Hajinya kan. Akhirnya mau nggak mau ada yang meneruskan sampai sekarang. Sudah kebiasaan itu kemewahan. Iya, Jadi kalau umpama miskin ya nggak bisa ya Mas, nggak mau mungkin ya. ya tergantung ininya wis Mas. Iya. Maksudnya ada yang nggak anak keturunannya yang mau melanjutkan atau tidak. Kalau masalah tumbal pesugihan ini targetnya pilih-pilih atau sembarangan orang bisa nggak Mas? Pertama, syarat wajibnya itu kalau orang yang melakukan pesugihan ya, pasti yang jadi tumbal pertama itu dari keluarga dulu. Entah itu dari orang tua, bisa juga dari anak ataupun istri. Setelah keluarga, baru bisa ke orang lain. Berarti mutlak harus keluarga dulu Mas. Kalau yang pernah saya telusuri langsung ya, yang pernah saya telusuri memang kayak gitu Mas. Jadi nggak ada yang dari pertama ketika orang melakukan pesugihan ini, terus tumbalnya orang lain tuh jarang ada. Setahu saya seperti itu. Pasti dari lingkungan keluarga dulu. Kalau masalah tumbal orang lain memang sembarangan atau pilih-pilih gitu Mas dari target para korban tumbal itu. Kalau yang di kisah yang Pak Haji ini yang mentargetkan malah Pak Hajinya. Iya. Ya, bisa juga dari Pak Haji, keduanya dari pihak makhluknya ini. Kalau makhluknya ini menginginkan si A, ya berarti si A yang bakal diambil. Tapi pasti ada umpannya, Mas. Nggak langsung tetap diambil tuh, nggak pasti ada umpannya. Umpannya itu lah ini berupa kayak Pak Hajinya ngasih apa, ngasih uang. Istilahnya ngasih perhatian lebih lah. Dikasih uang, kasih makanan. Seolah-olah itu memang beliau itu perhatian banget terhadap karyawan atau terhadap orang yang bakal dijadiin tumbal itu. Itu kan awalnya paman Mas ini kan bisa jadi tumbal ini kan karena awalnya kan dapat uang ya, bonus ya. Iya, Itu ya. pancingan berarti ya. Sebenarnya kan bukan waktu apa dikasih bonus enggak. Ketika selama bekerja kan itu kan fasilitasnya tuh lengkap kan. Seolah-olah dijamu tuh luar biasa banget. Iya. Ketika waktu makan siang ya jam istirahat itu kan Pak Haji itu kan pernah ngomong kalau waktu jam istirahat nggak usah makan di luar. Iya. Biar saya yang menyediakan. Apa yang kamu minta, insya Allah saya turutin. Itu semua nih Mas, 100% keturunan mewah semua. Ya? Iya. Serba mewah tuh. Wah, yang makan sate, tusuk, terus makan apa, bakso, makan mie ayam, makan opor, makan buli, semua nih Mas. Itu kan tadi juga ada anak buahnya pamannya Mas juga makan enak itu. Mereka juga kena nggak Mas dampaknya Mas? Kan itu kurang tahu sih. Kemungkinan ada yang kena. Soalnya apa? Jarak rumahnya paman saya sama teman-teman itu kan jauh. Ada orang Batang, ada orang Panjang. Untung masih ada Mbak Kiai Syafi'i yang bisa nolongin ya Mas. Memang hakikatnya itu kan Allah. Ya, tapi lewat perantara wasilahnya Mbah Kiai Syafi'i. Iya. Berarti kasihan banget ya Mas yang jadi korban nggak tahu apa-apa gitu kan. Iya. Tapi kalau yang menjadi pelaku pesugihan itu siksanya tuh sampai nanti ya, sampai hari kiamat. Hari kiamat? Iya. Di dunia ini udah disiksa. Itu kan tadi pas waktu masuk ke alam jin yang tersiksa ya, mereka para pelaku dan juga korban pesugihan gitu kan. Mereka itu kan bekerja disiksa. Itu kan belum alam barzah Mas. Iya, ya itu kan dibawa masuk ke alamnya. Tempatnya orang yang melakukan pesugihan. Contohnya seperti kayak Pak Haji ini kan pesugihannya buto ijo. Berarti kan dibawa di alamnya buto ijo. Sesuai orangnya, apabila orangnya itu melakukan pemujaan di apa Blorong, ya dia bakal masuk ke lingkupnya Blorong. Blorong ya. Terus si orang tuanya Pak Haji kan dia tidak salah Mas. Apa bisa diselamatkan dari siksaan mereka gitu?
Kalau di situ memang disiksa sih enggak ya. Ya, Cuma kan emang disuruh bekerja, iya, tapi itu insya Allah masih ada masanya. ada Tidak masanya. tidak selamanya dia kayak gitu. Mm-mm. Sesuai umurnya yang Allah kasih. Oh, berarti kalau Allah belum mengendaki dia meninggal masih bekerja Contohnya kan gitu. kayak gini, Mas. Mm-mm. Ya, andai kata orang itu jadiin tumbal itu pas umurnya 25 tahun, ya. Mm-mm. Dijadikan tumbal itu umur 25 tahun. Contohnya kan kayak gitu. Mm-mm. Tapi sesuai garisnya Allah itu menakdirkan si A ini Iya. meninggal secara alami kayak gitu usianya mungkin 35 atau 40 tahun. Dia bekerja sampai usianya seolah-olah masuk usia 40 tahun itu. Mm-mm. Ketika usia 40 tahun memang udah jadi garisnya itu Allah tuh menakdirkan beliau ini meninggal, si A ini ya dia bakal hilang kembali lagi. Itu setahu saya. Mm-mm. Bisa salah bisa enggak. Tapi seumpama nih dari ditargetkan para pelaku nih itu si A jadi korban pesugihan untuk jadikan tumbal, tapi dia itu punya pendamping, itu bisa nggak Mas dia Bisa, selamat gitu ya? bisa. Hmm, Itu bisa. banyak ya. Banyak Mm-mm. ada yang kayak gitu. Tapi itu nggak mudah sebenarnya, Mas. Iya. Harus perang dulu. Tapi pengalaman masa selama dapat cerita pesugihan ini, Mas sendiri pernah Kak masuk ke alam mereka, Mas? Dikasih lihat pernah, Mm-mm. kasih lihat pernah. Iya. Berarti Kalau persis iya, gitu ya. iya kayak gitu. Kayak Marit Fasa gitu. Sebenarnya malah nggak nyaman aku, Mas. Mm-mm. Auranya itu kayak memang nggak enak di badan ya nggak enak. Mm-mm. Terus setelah keluarganya pamannya Mas ini sudah tahu mau jadikan tumbal dengan Pak Haji tersebut, itu keluarga dendam nggak Mas? Dendam sih nggak. Marah sakit hati ya. Iya. Marah sama sakit hati ya. Oke. Tapi kan udah dikasih nasihat sama Mbah Kiai Syafi'i kan. Iya. Lah akhirnya pemberian yang dari Pak Haji ini kan Mm-mm. ditanyain kan, ini aman nggak Pak Haji kan kayak gitu. Setelah Pak Haji, setelah apa ditanyain kan itu kan uang dari pemberian Pak Haji itu Mm-mm. kepada Mbah Kiai Syafi'i, aman nggak nih Pak Yai kan. Lah Pak Yai itu kan ngomong sebagian kamu sodakohkan. Mm-mm. Akhirnya tanpa pikir panjang di hari itu juga, detik itu juga langsung disedekahkan. Sedekah ya. Itu kan kita nggak nyebut tempatnya ya Mas. Mas pernah jenguk Mas survei lokasi tersebut yang pelaku pesugihan itu? Sering Masih gitu. masih Dia mewah rumah. memang mewah, mewah banget malah. Mobilnya banyak gitu ya. Mobilnya banyak, istrinya cantik-cantik, Oke. banyak pula yang meninggal pun ada. Dari istrinya itu ada dijadiin tumbal. Mm-mm. Itu kasihan sebenarnya istrinya. Tapi kalau memang ceweknya yang materi ya silakan. Ya mudah-mudahan pelaku ya diberi hidayah Mas. Jadi anak cucu mereka dapat hidayah dan tobat gitu kan. Iya, Jadi nggak amin. menerusin Amin. perbuatan pesugihan tersebut ya. Kita sudah panjang lebar bercerita dari pamannya Mas sendiri jadi korban tumbal. Ada pesan nggak, Mas biar penonton ini bisa terkendali dari calon-calon korban. Jadi barangkali kan kita nggak tahu semua gitu Mas ya. Mm-mm. Ya lebih baik itu kan berhati-hati ya. Dimanapun kita semua berada ya. Mm-mm. Baik itu kepada teman yang kenal ataupun yang enggak. Lebih baik hati-hati. Ya sering-seringnya apalah ketika mau keluar rumah ya baca doa sesuai yang apa yang diajarkan sama Rasulullah kan. Ketika mau makan pun juga baca doa. Walaupun Bismillah ya Mas. Ya, tapi ada contohnya seperti ini. Ketika kita mau terhindar dari kayak gituan ya. Ketika kita megang gelas nih, Iya. ketika sebelum mau diminum, kita baca Bismillah dulu ya. Mm. Terus kita baca doa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hamma wa min kulli ainin lamah. Mm. Bisa juga Bismillahirrahmanirrahim. Yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim.
buat penangkal ya. Itu buat penangkal, Mas. Insya Allah selamat ya Mas. Insya Allah selamat. Itu cukup ya. Ya, Oke guys, ini cerita dari Mas Abdi ya, semoga penuh manfaat dan penuh hikmah kita semua. Jadi dimanapun kalian berada, kita semua ini pasti ada ujian dan cobaan dari gangguan-gangguan makhluk astral maupun makhluk nyata. Jadi kita harus banyakin sholawat dan istighfar agar kalian ini selalu selamat dunia dan akhirat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu sayang kita semua. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun ujian kita harus bertawakal dan istighfar. Dan sampai sini saya pamit, Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia.